Halo, perkenalkan nama saya Vincentia Sinta Sarumaha, NIM 2041910015. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait agroindustri material, potensial, and prospektif. Material yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu kekenat atau kelapa. Mungkin dari kita di sini sudah mengetahui banyaknya manfaat yang dapat kita peroleh dari tanaman kelapa ini. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana sih potensi kelapa di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu, negara Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana 2/3 dari wilayahnya merupakan perairan, sehingga dengan mudah tanaman kelapa ini dapat kita jumpai di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, negara Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, sehingga ini mendukung tanaman kelapa ini tumbuh baik di daerah atau di wilayah Indonesia. Nah, kelapa juga merupakan salah satu komoditas terbesar di Indonesia, dan juga Indonesia merupakan penghasil komoditas kelapa terbesar di dunia, di mana manfaat dari kelapa ini tidak hanya dapat kita peroleh dari buahnya saja, tetapi manfaatnya dapat kita peroleh dari baik itu daunnya, batangnya, bahkan akarnya dapat kita manfaatkan. Tetapi sayangnya hal ini adalah potensi pengembangan kelapa di Indonesia itu belum dikatakan maksimal. Kenapa? Karena jumlah ekspor di Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara tetangga. Di sini saya akan memperlihatkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Di sini ada grafik produksi kelapa di Indonesia mulai tahun 2011 hingga tahun 2015. Pada grafik ini dapat kita lihat pertumbuhan produksi kelapa di Indonesia semakin tahun itu semakin meningkat, sehingga terjadi pertumbuhan yang signifikan terutama di tahun 2013 dan 2014. Di sini ada pertumbuhan produksi kelapa yang lumayan signifikan. Nah, jika kita lihat di beberapa daerah di Indonesia, ada di Riau, di Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, kemudian ada Jawa Timur, Maluku Utara, dan juga Sulawesi Utara. Di sini saya ambil salah satu contohnya di daerah Riau yang luas perkebunannya itu sekitar 547,479 hektar, itu mampu menghasilkan produksi kelapa sebanyak 498,219 ton kelapa. Nah, hal itulah yang membuat Indonesia tuh mampu menjadi salah satu penghasil komoditas kelapa terbesar di dunia. Nah, tetapi kenapa sih potensi kelapa di Indonesia itu belum tadi saya jelaskan belum maksimal? Di sini ada data dari The World Atlas pada tahun 2017 menampilkan jumlah produksi di beberapa negara. Di sini ada negara Indonesia, Filipina, dan India. Di sini jumlah produksi di beberapa negara ini dapat kita lihat ada perbedaan yang signifikan, terutama di Indonesia, Filipina, dan India, di mana Indonesia itu mempunyai jumlah produksi kelapa paling besar, yaitu sekitar 19,4 ton. Kemudian disusul oleh Filipina 15,9 ton dan India 10,6 ton. Tetapi di sini berdasarkan catatan pelaku industri ekspor pada tahun 2011 menampilkan bahwa negara Indonesia mempunyai luas kebun sekitar 3,8 juta hektar hanya mampu meraup keuntungan sekitar 228,7 juta US dollar. Sedangkan negara Filipina yang mempunyai luas perkebunan sekitar 3,1 juta hektar mampu menghasilkan atau meraup keuntungan sebanyak 757,3 juta US dollar. Nah, tentunya kita bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa Indonesia mempunyai mempunyai luas kebun yang lebih besar daripada negara lain, itu hanya dapat meraup keuntungan yang lebih kecil daripada negara-negara lain? Nah, ini jawabannya, yaitu dapat kita lihat jumlah
jumlah produk olahan kelapa di Filipina dan di Indonesia, di mana produk olahan kelapa di Filipina itu mampu diolah sebanyak 255 produk. Maksudnya 125 produk. Sedangkan di Indonesia, produk dari olahan kelapa tersebut hanya sekitar kurang lebih 25 produk. Nah, di sini kita dapat membandingkan produk olahan yang dihasilkan oleh Filipina dan Indonesia itu lumayan atau berbanding jauh. Jadi teman-teman mungkin pada tahu dan bisa menilai dari sini, dan di sini ada data dari Kementerian Pertanian pada tahun 2017 menyebutkan bahwa Indonesia saat ini berada di urutan kedua eksportir produk kelapa dalam bentuk minyak kelapa dan kelapa yang dikeringkan. Nah, ini dapat kita tekankan bahwa ekspor kelapa di Indonesia itu hanya dalam bentuk raw material, yaitu minyak kelapa dan kelapa yang dikeringkan. Hal inilah yang menyebabkan kenapa Indonesia itu hanya mampu meraup keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan negara-negara lain. Sedangkan negara-negara lain itu dalam mengekspor kelapa itu mengekspor kelapa dalam bentuk setengah jadi ataupun produk olahannya, sehingga nilainya itu jauh lebih besar dibandingkan ekspor kelapa yang hanya diekspor dengan raw material saja. Di sini Indonesia hanya unggul dalam ekspor kelapa yang masih dalam kulit, dengan jumlah ekspor mencapai 58% dari ekspor yang ada di dunia. Nah, negara-negara tujuan ekspor kelapa di Indonesia itu ada Amerika Serikat, kemudian Cina, Belanda, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan. Nah, pangsa ekspor negara-negara ini mencapai 75% dari total ekspor kelapa di Indonesia. Seharusnya ini dapat dijadikan catatan, dapat dijadikan acuan dan menjadi semangat bagi negara Indonesia untuk mengekspor kelapa dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk produk olahan, sehingga nilai jual dari ekspor kelapa yang ada di Indonesia jauh lebih besar. Nah, di sini ada 3 faktor utama yang dapat yang menyebabkan kenapa pendapatan petani kelapa itu lebih rendah atau pendapatan petani kelapa itu sedikit. Di sini yang pertama, karena rendahnya produktivitas usaha tani. Jadi petani kelapa itu hanya mengambil buah kelapa dari pohonnya, kemudian langsung menjual begitu saja. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa nilai jual dari kelapa itu jauh lebih sedikit. Nah, selanjutnya yaitu menurunnya nilai tukar komoditas kelapa atau kopra terhadap komoditas kebutuhan petani, dan rendahnya harga di tingkat petani. Jadi apabila sesama petani kelapa menjual kelapa dengan temannya, maka itu nilai dari kelapa itu tidak menjadi berharga atau hanya dinilai dengan sedikit atau cuma-cuma. Di sini saya akan menampilkan bahwa kelapa itu mampu diolah menjadi beberapa produk. Ini ada pohon industri kelapa. Di sini kelapa ini dapat dimanfaatkan buahnya, kemudian batang, akar. Jadi seluruh elemen dari kelapa ini dapat dimanfaatkan dan dapat dibuat dalam beberapa produk. Misalnya di sini saya ambil buah kelapa. Di buah kelapa ini dapat dimanfaatkan lagi air kelapanya, daging kelapa, tempurung, dan juga sabutnya. Dan masing-masing komponen atau elemen ini dapat dijadikan beberapa produk olahan lagi. Di sini ada saya ambil contoh yaitu di daging kelapa. Daging kelapa ini dibagi lagi menjadi ke dalam 3 komponen, yaitu ada daging kelapa parut, kemudian kulit ari daging kelapa, dan kopra. Dan di sini bisa kita lihat bahwa di daging kelapa ini dan kulit ari itu dapat lagi dihasilkan beberapa produk olahan, dan nantinya itu dari daging kelapa parut ini bisa dihasilkan kokomix, kemudian dari kokomix ini dihasilkan konsentrat kokomix dan skim milk, dan konsentrat kokomix ini itu dapat dihasilkannya namanya virgin oil. Dan virgin oil ini dapat diolah menjadi beberapa produk, salah satunya yaitu kosmetik. Nah, di sini saya akan bahas lebih lanjut mengenai virgin oil atau minyak kelapa murni. Apa sih virgin coconut oil itu?
Apa sih minyak kelapa murni? Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kita bahwa virgin coconut oil merupakan produk olahan dari daging kelapa yang berupa cairan yang tidak berwarna atau jernih, bisa kita lihat pada gambar ini. Pada gambar ini, kemudian tidak berasa dan bau khasnya kelapa. Di mana kandungan dari VCO ini yaitu asam lemak jenuh. Jadi komponen utamanya itu adalah asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam lemak tak jenuh sekitar 10%. Di mana asam lemak jenuh pada VCO ini didominasi oleh asam laurat yang memiliki rantai C12, di mana kita tahu asam laurat ini mempunyai beberapa banyak sekali manfaat dalam tubuh kita, sehingga inilah yang membuat virgin coconut oil itu dihargai, dapat dijual lebih mahal lagi. Nah, di mana VCO itu mengandung kurang lebih 53% asam laurat dan 7% asam kapriat. Keduanya merupakan asam lemak jenuh rantai sedang dan biasa disebut dengan medium chain fat acid, di mana ini berfungsi meningkatkan metabolisme dalam tubuh sehingga dapat menambah energi dan juga mengontrol berat badan. Nah, apa sih manfaat dari VCO ini? Keuntungannya di dalam tubuh kita? Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari VCO. Yang pertama, itu senjata baru melawan penyakit jantung koroner. Karena tadi ada asam lemak jenuhnya yang mengandung asam laurat, sehingga itu mempunyai banyak manfaat dalam tubuh kita. Kemudian merupakan antibakteri, antivirus, anti jamur, dan anti protozoal alamiah. Selanjutnya mampu menurunkan berat badan, menghaluskan kulit, mencegah berbagai penyakit degeneratif termasuk kanker, dan meningkatkan kualitas kesehatan, sehingga VCO ini dijuluki sebagai minyak paling sehat yang pernah ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa proses pengolahan VCO, di mana VCO ini diolah dengan berbagai macam pengolahan, dan ini sudah diteliti di beberapanya, yaitu seperti pengasaman, penambahan minyak, penambahan garam, pemanasan, dan lain sebagainya. Nah, dapat kita garis bawahi bahwa proses pembuatan minyak kelapa murni ini sama sekali tidak menggunakan pelarut minyak. Jadi ini murni dari air kelapanya saja, dari kelapanya saja. Nah, di sini ada diagram alir dari proses pembuatan VCO, yaitu dari buah kelapa dikupas, kemudian terjadi dibelah, kemudian dihasilkan daging kelapa, diparut, diperas, kemudian diendapkan, dan di sini ada penambahan bakteri yaitu asam asetat glasias, kemudian jadi krim, dimasak, kemudian terjadi pemisahan dan terbentuklah minyak kelapa. Nah, di sini dari proses minyak ini dihasilkannya lah minyak yang lembut dan bau khas kelapa yang unik. Jika minyak kelapa ini membeku, maka warnanya akan putih, sedangkan jika tidak membeku atau cair, dia itu akan berwarna bening. Maksudnya tidak berwarna, yaitu bening. Minyak kelapa ini tidak mudah tenik karena mengandung asam lemak jenuh yang tinggi, sehingga proses oksidasinya tidak mudah. Nah, apabila itu mengalami ketenikan, artinya itu akan ada oksigen atau bakteri yang masuk ke dalam minyak, sehingga bisa aja nanti minyak dari VCO ini berubah warna menjadi lebih kuning. Itu terjadi proses oksidasi. Nah, di sini ada saya tampilkan beberapa komposisi asam lemak minyak murni kelapa. Di sini ada asam laurat, dan bisa teman-teman lihat pada layar Anda. Dan di sini saya menjelaskan sedikit diversifikasi VCO, di mana itu dapat dibuat menjadi produk pangan, yaitu bisa dibuat jadi margarin, kemudian es krim, kue kering, dan lain-lain. Selanjutnya bisa didiversifikasi menjadi produk farmasi, yaitu tadi saya jelaskan bahwa VCO ini menjadi sumber energi tubuh, sehingga bisa digunakan oleh pihak farmasi untuk digunakan pada obat-obatan. Selain itu, ini dapat mengatasi berbagai penyakit akibat gangguan metabolisme dan degeneratif. Nah, selanjutnya itu diversifikasi selanjutnya tadi dapat dibuat menjadi produk komestik, karena karakteristik VCO yang memiliki kandungan asam lemak
rempah dan aroma yang lebih baik dibandingkan minyak kelapa konvensional. Jadi inilah yang membuat Visia itu mampu dapat dibuat menjadi kosmetik. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Audio Jungle.